잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고잉은 언제나 너에게 고잉. Oke, halo semuanya. So today aku dapat kesempatan buat ngobrol dengan salah satu orang atau sosok yang ada di balik berkembangnya PT Gagasan Kreatif Media nih. Dan hari ini kita bakal dengar langsung cerita dari founder sekaligus CEO-nya tentang gimana semuanya ini dimulai, terus gaya kepemimpinannya tuh gimana, sampai insight baru buat kita yang masih di awal karir. So let's get started. Oke, halo Kak, thank you ya udah menyempatkan waktunya nih, meluangkan waktunya. Kalau boleh tahu nama Kakak itu siapa ya? Halo teman-teman kelas X Kepemimpinan dan Organisasi. Saya Gas Sudiaksono dengan akhiran NIM 1169. Itu ya. Oke, langsung aja ya. Boleh ceritain nggak awalnya Gagasan Kreatif itu terbentuk atau lahir di situasi yang gimana sih? Entah kamu lagi kuliah kah, kerja kah, atau justru lagi nyari arah hidup gitu? Jadi sebenarnya kita singkat jadi GC aja ya, biar anak ngomongnya. GC itu Gagasan Kreatif itu baru jadi PT di tahun kemarin gitu. Tapi kalau mulainya tuh udah dari kita SMA. Kita SMA dulu, kenapa ya kok kepikiran itu gara-gara aku anak OSIS dari SMP. Dulu jadi PDD juga gitu ya. Kataku kok seru nih, lumayan nih. Nah SMA kan COVID semua tuh, online semua. Kebetulan Pak Kepala Sekolah itu minta tolong buat ikut FS2N film pendek. Habis itu belum lagi permintaan guru-guru yang dulu semua online, yang Zoom meeting segala macem. Nah dari pas masa SMA aku belajar kelas 1 ya, aku belajar tentang dokumentasi, gimana cara take foto and video yang bagus, editing yang bagus, dan how to make broadcasting gitu. Ada live cam, ada live streaming. Nah itu kan semuanya aku dapat skill dari SMA. Nah SMA juga udah aku monetisasi sebenarnya dari SMP sih. SMP dulu zaman kita tuh hunting foto tuh. Hunting foto dibayar 50.000. Nah jadi penghasilan pertama GC itu dari 50.000 teman-teman. Guys, tolong fotoin aku ya. Misalnya lagi di Roxy atau di mana, ngafe dia foto habis itu upload buat Instagram. Nah, aku dibayar awal banget itu dari situ. Jadi makasih Gas, makasih Mas, habis itu baru 50.000. 2M, bener. Makasih Mas. Nah, dari situ SMA nih aku ngumpulin relasi di industri ini. Mulai dari sound engineering, jadi di industri sound ya, gimana caranya sound itu terbentuk dan segala macem, pemainnya siapa aja. Habis itu di broadcastingnya juga, live cam dan segala macem. Jadi waktu SMA aku pernah jadi kru juga buat timnya Pak Erick Thohir yang ke Jember, PTPN 12 itu ada acara. Nah itu kerja sama bareng sama GC. Dan K-pop music juga. Nah itu tuh dibayar naik lagi ratenya 50.000 jadi 150.000. Habis itu pas sekolah juga akhirnya aku bisa monopoli event di sekolah. Semua acara sekolah itu GC yang hajar. Gak cuma tentang urusan dokumentasi, tapi lebih ke eventnya. Akhirnya lebar ya, akhirnya jadi dari industri visual berkembang jadi eventnya secara keseluruhan. Rigging, Videotron, habis itu sound, habis itu dokumentasinya juga. Nah itu semua dihandle sama GC itu akhirnya. Nah ke bawah lah. maaf
di kuliah itu kan kita akhirnya belajar bisnis tuh. Ini alasan juga kenapa aku ngambil manajemen bisnis gitu. Akhirnya aku lihat opportunity lain. Oh, sebenarnya industri ini bisa lebih besar loh. Makanya aku gedein lagi tuh, berusaha gedein lagi, hanya nyari investor. Dan alhamdulillah dapat GC tuh ada 3-4 investor. Dan lagi ekspansinya sekarang gitu ya. Itu sih makanya bisa dari nol banget gitu. Dan dulu gak ada kamera. Sebenarnya modal utama yang apa ya, kalau kita mau bikin usaha, modal utama itu meskipun kita nggak punya uang, tapi yang dari kata Pak, ini shout out to Pak Kris ya. Iya, Pak Kris. Pak Kris ada ada money dan segala macam. Nah, kalau semuanya habis, itu masih ada diri kita sendiri. Ya itu yang kita harus push sebenarnya, sumber daya kita sendiri. Itu saya. Oke. Nah, kalau sekarang kan kamu, kalau dulu kan kamu pekerja, maksudnya kayak belum kebentuk banget nih struktur organisasi dari GC. Nah, sekarang kan kamu udah jadi CEO-nya nih. Gimana, apa ya, kamu tuh ngerasa gaya kepemimpinanmu itu lebih ke arah yang gimana sih? Kan ada demokratis, ada visioner, ada yang kolaboratif gitu. Mungkin larinya ke transformasional kali ya, yang kita pelajarin kemarin. Jadi itu jangan panggil CEO lah, nggak enak, masih kecil guys, masih kecil. Aku orangnya visioner, ambisius banget, dan cara aku ngedrive orang atau influence orang itu lebih ke kena ke hatinya. Itu mas, ngambil hatinya guys. Jadi tapi yang dalam artian ini ya, bukan memanfaatkan, tapi secara baik-baik. Ada mereka yang juga dapat feedbacknya gitu loh, nggak cuma untung di aku sendiri. Kalau misalnya kita nggak bisa mempertahankan tim kita, karena kebetulan kan industriku jasa ya, makanya tuh di jasa. Itu yang paling penting adalah sumber daya manusia sendiri. Aku mau pakai kamera 3 miliar pun, kalau misalnya orang itu nggak bisa pakai itu kamera, nggak bisa ngolah produk hasil mentahnya kameranya, dieditnya, ampas. Makanya bener-bener investasi terbesar itu di sumber daya manusianya. Oleh karena itu, ini kan di GC itu ada kurang lebih 12 orang. Ada aku, ada Zidan sebagai wakil dan ngerapel juga sebagai dia megang keuangan. Ada kamu. Ada Zizi juga, dia bagian operasional. Fuan mungkin di bagian SDM. Habis itu ada Sony juga di bagian keuangan, dan banyak lagi yang kemarin. Itu susah sih, awal-awal tuh ngeraba-raba gitu. Ini mau gimana ya? Aku awalnya ikutin teori yang di manajemen aja udah, jadi semua aku isi gitu. Nah ternyata ada beberapa bagian tuh yang gak terlalu butuh banget, dan menyesuaikan dengan size-nya kita. Itu pembelajaran dari kemarin. Jadi nggak semuanya harus proper di awal gitu. Mungkin ya saya thank you ya buat teman-teman yang lain gitu, timku itu, mereka bener-bener apa ya, mau untuk berkembang katanya, mau banget tuh progres bareng-bareng, mau buat bantu guys gitu ya, bantu saya dari ya bukan apa-apa sih sebenarnya, model-model ayo bikin ini yuk gitu, mau nggak? Tapi aku nggak bisa ngasih gede-gede nih. Nah dari situ tuh kepercayaan kecil-kecil itu loh, akhirnya bikin produknya kita itu bagus, selalu all out. Kalau misalnya kita dipanggil event dan semuanya rata-rata puas sih.
gitu ya. Jadi nggak cuma tentang alat tapi sumber daya manusia. How to dev-nya gitu. Aku demokratis. Setiap beban kerja yang aku sampaikan ke anak-anak, ke timku, itu aku pasti minta feedback. Ini apa? Keberatan nggak kalau bisa kayak gini? Nah, akhirnya dari mungkin ada keberatan or something, kita lihat dulu tapi goalsnya kita apa nih bulan ini atau tahun depan tuh apa? Bisa selaras gak? Jadi ada beban kerja itu nggak terlalu tinggi tapi tetap bisa tercapai. Win-win solution lah. Karena aku juga sadar aku nggak bisa ngasih sebanyak perusahaan gede-gede lainnya ya. Jadi aku menyesuaikan beban kerja dan jam waktu yang dipunya timku gitu. Jadi bener-bener apa ya, sebisa mungkin nyaman lah gitu. Oke, kita next move ke pertanyaan yang nilai atau prinsip apa yang kamu pegang selama kamu ngejalanin usaha ini? Prinsip dari dulu, prinsip yang tak pegang ya dari kecil itu ya udah kita coba sampai habis sampai mentok. Karena gimana ya, kan saya ini orangnya agak sering kepo gitu ya, penasaran daripada nanti kan tahu gitu kita coba gitu, harusnya bisa. Nah, daripada penyesalan begitu nantinya, ya udah kita coba sampai mentok, sampai gimana pun caranya aku bakal coba apapun itu ya kecuali yang nggak nyakitin atau merugikan orang lain ya. Itu yang aku pegang sampai sekarang. Dan gara-gara kekeras kepalaan itu aku bisa di titik ini sih. Itu sih. Oke, dari tadi udah bahas ke gaya kepemimpinan sama itu ya. Aku mau tanya nih, kan tiap perusahaan tuh punya challenge-nya masing-masing. Kalau dilihat-lihat kan perusahaan ini itu kayak yang isinya Gen Z semua nih ya. Nah, pengalaman kamu nih kerja bareng sama yang seumuran, maksudnya rata-rata Gen Z di dalam industri ini tuh kayak challenging atau gimana? Terus kalau misal di situ ada challenge, contoh kayak ngejaga moodnya mereka, nah solusinya tuh gimana? Atau caramu untuk menanggulangi semua tantangan itu gimana? Karena sebagai Gen Z itu kayak apa Gen Z itu agak benar sih, tergantung mood. Tapi sebenarnya nggak baik gitu ya. Dan aku mencoba menghilangkan kebiasaan Gen Z ini. Karena gini deh, kalau kita kerja ikutin mood, misalnya mereka ngambek gara-gara ini, ya gimana mau maju? Ini bukan menurutku usaha itu bukan tentang suka atau enggak, tapi tentang responsibility gitu ya. Shout out to Pak siapa tuh, Sultan Syahrir kalau nggak salah. Sultan Syahrir ada CEO-nya apa gitu, nanti potong aja kalau salah. Jadi dia bilang ya udah, usaha apapun kita kerja lah sekalipun itu bukan tentang kita suka atau enggak, passion atau enggak gitu. I think enggak sih gitu. I don't think so gitu. Yang penting ada responsibility, tanggung jawab. Nah itu yang aku tanamin sebenarnya ke timku. Gimana cara kalian tanggung jawab? Silakan individu, masalah pribadi, masalah kerjaan ya ayo, jangan dibawa-bawa gitu. Meskipun susah ya sebenarnya, tapi itu yang aku tanamin. Satu, kedua, masalah ini kali ya, waktu. Karena kita kan semua rata-rata kuliah, nah itu susah sebenarnya. Tapi kebetulan industri ini tuh kan kalau nggak Sabtu Minggu ya, jadi aman lah. Tapi untuk hariannya kayak kita pitching segala macam, nah itu mungkin waktunya agak susah tuh. Itu terus apa
apalagi ya, caranya sih handle itu ya mau nggak mau siapa yang aja yang bisa. Akhirnya role-nya itu sebenarnya nggak sesaklek itu sih. Jadi ya udah, siapa yang bisa hajar, apa yang bisa hajar. Terus apa lagi ya, masalah yang dihadapi saat itu mungkin capital ya kali ya, masalah uang gitu. Itu investasi di industri ini gede banget, kayak mahal lah. Jadi untuk dompet mahasiswa nih itu aduh bikin bolong banget deh gitu. Tapi gimana secara solve-nya? Nah ini, karena dari SMA aku udah ada basic, dari SMP bahkan ada basic organisasi OSIS dari SMP SMA. Akhirnya gimana ya, leader tuh kayak punya aura sendiri gitu. Dan ketika kita pitching sama orang itu kayak bisa menginfluence. Itu yang aku lakuin. Kenapa GC itu bisa dapat investor itu gara-gara itu. How to bikin orang tuh percaya, trust nomor 1. Dan gimana cara bentuk, meskipun aku pengennya gitu, kita tanpa MOU pun kita udah jangan nyakitin atau mengkhianati satu sama lain. Karena aku paling benci yang namanya pengkhianatan. Kuncinya di situ. Jadi itu nilai-nilai juga yang aku pegang. Dan dipupuk emang sejak dari ini ya, dari masa SMP. Itu aku udah manage orang. SMA juga aku manage orang, bahkan udah ke industri profesional sejak SMA. Jadi aku tahu inilah kayak cara mainnya gitu. Itu sih. Oke, kita mau akhir sesi nih. Nah, menurut kamu tuh skill apa yang paling penting buat pemimpin zaman sekarang? Terus juga mungkin ada kalimat motivasi singkat buat orang-orang yang mau mulai bisnis nih. Kan anak muda zaman sekarang tuh kayak giat banget tuh mau berbisnis gitu. Jadi kayak ada yang masih insecure atau takut gagal. Nah itu gimana tuh? I think ya, kalau masalah jangan takut lah. Jangan takut, tapi harus mengerti kapabilitas. Itu yang aku pelajarin dari peristiwa yang aku alami di baru-baru ini juga gitu. Harus ngerti kapabilitas, harus tahu positioning. Ambisius itu wajar banget, tapi kita tuh harus tahu kapan kita mundur, kapan kita sadar posisi. Karena kita nggak cuma ngomong tentang bisnis kita sendiri, tapi kita ngomong tentang kompetitor lain. Habis itu threat yang kita hadapi. Nah itu nggak bisa modal ambisi doang tuh kayak terlalu kekanak-kanakan. Itu pesan dari aku sih. Terus buat leader gitu ya, please ngerti perasaan employee lah. Saya korban. Ya itu pentingnya, karena aku kenal kompetitorku juga. Dia punya alat yang wah gila, bagus banget, mahal-mahal semua. SDM-nya pada awalnya gila-gila semua, keren-keren lah. Tapi perlahan rontok gara-gara how he nge-treat gitu ya, nge-treat employee ya. Itu jadi please ngerti perasaan employee. Habis itu tetap visioner ya, karena industri sekarang itu belum ada AI dan segala macem. Kita harus siap, harus dinamis. Menurutku leader tuh harus dinamis, gak boleh fix mindset tuh, enggak banget sih gitu. Terus kalau mau mulai bisnis jangan belajar gara-gara nggak punya modal sih gitu ya.
Aku juga gak punya modal, bener-bener dari nol. Kamera aja dulu bahkan ya udah pinjem sana pinjem sini, salah sana salah sini. Tapi ya pelan-pelan aja sih gitu ya. Mulainya memang gak ada kata terlambat, betul. Kalau bisa mulai sekarang, ya sekarang. Jangan sampai tendang, karena pasti nanti wacana udahlah. Gitu ya. Mentok kan sekarang tuh dibilang sama generasi milenial tuh kalau misalnya Gen Z ini bikin bisnis mentok sampai coming soon gitu. Di profile IG tuh coming soon apa gitu. Itu nggak pernah dilakuin karena itu kebiasaan apa ya, menunda-nunda. Kalau mungkin kalau timku sendiri tahu lah, Gagas tuh nggak bisa nunda-nunda. Sekarang ya sekarang. Mau kudu kelar minggu depan harus minggu depan selesai. Nggak ada kata-kata nanti ya udah pastilah. Aku sindir tuh kayak itu yang menurutku nilai-nilai. Habis itu pesan-pesan juga buat teman-teman juga sejawat ya,